iso iki jare. Lewat video doang. Ini tak rekam video kan. Yuk mas, 1, 2, lihat kamera, 1, 2, 3. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kebersamaan satu kali. Masya Allah, penampilan yang sangat luar biasa sekali ya Kak Nela. Tentunya dong Kak. Oke, adicara salajengipun inggih menika atur pambagyo. Atur pambagyo ingkang kapisan meninggih atur pambagyo saking Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Setunggal Pati ingkang kinurmatan Bapak Dr. Haji Haji Amiruddin Aziz MPD wekdal kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai yang saya hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Bapak Haji Ahmad Saifu MPD, yang saya hormati para pejabat, Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil Kecamatan Margerjo yang saya hormati. Tidak terlupakan pengurus komite Madrasah Aliyah Negeri 1 yang saya hormati, Bapak Ibu wali murid kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati yang saya hormati, Bapak Ibu guru tenaga pendidik dan kependidikan yang saya hormati, anak-anakku kelas 12 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk haflah akhirus sana kelas 12 wisuda angkatan ke-32. Mudah-mudahan rangkaian acara ini berjalan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita hadirkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dengan senantiasa berharap mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus kepada Bapak Ibu wali murid kelas 12
dan juga kepada pembina, pembimbing kami dari Kementerian Agama Kabupaten Pati beserta stakeholder yang lain, pengurus komite yang saya hormati. Perlu saya sampaikan yang pertama, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan acara Haflah Akhirus Sanah kelas 12. Yang perlu kami sampaikan di dalam laporan pendidikan pengelolaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati. Bapak Ibu yang saya hormati, Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati sampai saat ini memiliki kelas paralel yang jumlahnya 32 kelas. Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati 1060 di tahun pelajaran 2023-2024. Insya Allah di tahun ajaran nanti di 2024-2025 ini nanti akan bertambah. Oleh karena itu kami berterima kasih. Ini indikasi kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Dan 2 tahun yang lalu Man 1 Pati sudah menolak murid. Termasuk tahun ini boarding school sudah tutup 1 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Siswa boarding school kuotanya sebanyak 180 dan pendaftar sampai saat ini berdatangan. Karena kuota terbatas maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dari boarding school sudah 5 kelas sendiri. Nanti reguler 6 kelas. Kuota tahun ini sebanyak 11 kelas. Dan insya Allah sampai saat ini pendaftaran kalau kita ikuti di dalam data yang ada sebentar lagi insya Allah sudah ditutup. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan kepercayaan kepada Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati ini. Dan insya Allah tahun depan untuk rombongan belajar di Man 1 Pati insya Allah sesuai dengan targetnya 50% siswa boarding atau pondok, 50% siswa reguler. Kami mohon doa restu kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, pengurus komite dan juga seluruh wali murid. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita bersama diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun ini kelas 12 berjumlah 316. Yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur prestasi ada 77 siswa. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semuanya yang masuk di jalur prestasi, baik melalui jalur SNBP, PTKIN, SPAN, kemudian di Poltekkes. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini siswa yang eligible sudah bisa berhasil sebanyak 45%. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang lebih banyak lagi. Dan perlu saya sampaikan, tersebar di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, alhamdulillah. Universitas Negeri Yogyakarta, Undip, UNES, kemudian UNSUR, UNBRA, menyebar. Kemudian di UIN juga menyebar, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Oleh karena itu kami merasa bangga dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru semuanya yang notabene dengan sabar mendampingi anak-anak, dan alhamdulillah berkat ikhtiar kita bersama Allah memberikan kemurahan dan kemudahan kepada kita semuanya.
Dan berikutnya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati. Amin Allahumma amin. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pengelolaan boarding school Bapak Ibu yang notabene terdiri dari 5 kelas. Kelas tahfidz di masing-masing tingkatan ada 2 kelas. Sehingga kelas 10, kelas tahfidz itu ada 2 kelas, kelas 11 ada 2 kelas, dan kelas 12 ada 2 kelas. Alhamdulillah kita memiliki kelas tahfidz dari kelas 10, 11, dan 12 ada 6 kelas. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang notabene putra-putrinya masuk ke dalam kelas tahfidz. Dan yang membanggakan Bapak Ibu, selain kelas tahfidz, di boarding school yang lain, anak-anak insya Allah semuanya memiliki hafalan. Karena ini program wajib yang harus diikuti oleh anak. Minimal juz 30 hafal, juz 1 hafal. Dan insya Allah makharijul quru di dalam pengelolaan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati, keluar dari Man 1 Pati, insya Allah anak-anak ngajinya sangat bagus. Oleh karena itu, inilah Bapak Ibu yang menjadi kebanggaan kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para ustadz dan ustadzah, para asatidz yang dengan sabar mendampingi putra-putri mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Karena kesabaran dari beliau-beliau inilah, maka alhamdulillah pada kesempatan ini, alhamdulillah ada 3 siswa-siswi kami yang khatam 30 juz. Alhamdulillah, tepuk tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami berpesan kepada anak-anakku kelas 12. Saya ucapkan selamat yang sudah menempuh melalui jalur prestasi, dan kami mendoakan yang kemarin tes melalui jalur UTBK mudah-mudahan diterima sesuai dengan pilihannya. Kemudian yang ingin mondok, kami juga mendoakan mudah-mudahan ilmunya barokah. Yang ingin bekerja mudah-mudahan juga cepat mendapat pekerjaan. Saya tidak ingin mendoakan yang ingin kawin, nanti kawinnya ya. Gitu, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, oleh karena itu, di perkembangan ini alhamdulillah satu grafik yang sangat membanggakan Bapak Ibu. Indikasinya adalah pilihan-pilihan dan dari masyarakat setiap tahun semakin meningkat. Oleh karena itu, kepercayaan ini insya Allah kami tidak menyia-nyiakan. Kami mohon doa restu untuk pengelolaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang Madrasah Aliyah Negeri Pati lebih maju lagi, lebih bermutu, dan mudah-mudahan menjadi harapan kita semuanya. Sebagaimana tema pada kesempatan hari ini, merajut generasi Islami dengan inovasi, kreasi, dan prestasi. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kekurangan senantiasa ada. Tidak mungkin kami bisa memenuhi keinginan secara 100%. Lebih-lebih di dalam pengelolaan boarding yang biasa anak-anak di rumah mendapatkan layanan yang baik, makan enak, gizi terpenuhi dan lain sebagainya. Tetapi ketika bersama kawan-kawannya, mereka harus sama di dalam kehidupan setiap harinya. Oleh karena itu, saya atas nama pimpinan madrasah mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali murid utamanya ketika ada kekurangan-kekurangan di dalam pengelolaan pendidikan ini. Saya yakin bahwa insya Allah Bapak Ibu legowo semuanya untuk memaafkan kekurangan-kekurangan itu. Dan berikutnya kami akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan itu sehingga ke depan mudah-mudahan akan lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pengelolaan Man 1 Pati ini yang perlu saya sampaikan adalah kondisi siswa.
Alhamdulillah ini siswanya dari berbagai daerah, mulai dari ujung selatan, Wonosobo, Purworejo, Kendal, masuk ke Semarang, Meranggen, Purwodadi, masuk ke timur, Rembang, Pati sendiri, kemudian Tuban, menyebar. Bahkan di tahun ini lebih banyak lagi yang dari luar Jawa, Sumatera, Lampung, Kalimantan, ya menyebar Bapak Ibu. Saya aku yakin 5 tahun yang akan datang Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati menjadi miniatur Indonesia. Tepuk tangan. Oleh karena itu, kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena yang sukses di luar Jawa itu adalah orang-orang Jawa yang kemudian keluar Jawa dan tes melalui online akan daftar ulang ketika sudah diterima. Seperti kemarin yang tes dari Lampung, dari Sumatera, kita layani. Setelah diterima baru kemudian daftar ulang. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah saya merasa bersyukur. Karena apa? Karena kepercayaan masyarakat sangat tinggi kepada Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang paling akhir, pesan kepada anak-anakku kelas 12, tetaplah berikhtiar. Kebiasaan yang ada di Man 1 Pati, anak-anakku semuanya diteruskan. Karena apa? Waktu yang memang kau pakai itu luar biasa. Dan ketika kamu kuliah, insya Allah lebih ringan itu. Dan ketika kamu konsisten dengan apa yang kamu lakukan, belajar dengan tekun, saya yakin ketika kamu kuliah, maka akan tepat waktu ketika kamu akan raih S1, maka insya Allah 8 semester akan kamu wujudkan bersama. Dan tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak konsisten dan istiqomah, maka insya Allah anak-anak menjadi berprestasi di kampus-kampus yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon dengan hormat Bapak Ibu wali murid, ketika Ananda kuliah tetap dipantau supaya bisa belajar secara istiqomah. Karena apa? Pembiasaan yang ada di Man 1 Pati, nyun sewu, sangat luar biasa. Anak-anak meskipun awalnya sangat berat, tetapi kalau sudah penyesuaian itu luar biasa. Karena kegiatannya sangat kompleks sekali. Bahkan nyaris ketika istirahat itu hanya sedikit. Maka saya aku yakin ketika di kampus anak-anak Man 1 Pati itu lebih ringan. Dan survei membuktikan anak-anak yang di perguruan tinggi saat ini tercatat banyak yang komlo. Maka saya percaya bahwa insya Allah anak-anakku semuanya kalau belajar dengan konsisten dan istiqomah, maka di perguruan tinggi pun akan menjadi ringan. Yang paling akhir, saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan, kepada Bapak pengurus komite, kepada Bapak pengawas, kakak menak, dan tidak terlupakan kepada Bapak Ibu wali murid semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang selama ini kau peroleh di Man 1 Pati barokah. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara salajengipun inggih menika atur pambagyo ingkang badhe kaaturaken dening Bapak Haji Nabianto SH minangkani pangarsa Komite Man Setunggal Pati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Para punden, para sepuh, para aji sepuh, wali murid kelas 12 ingkang sakuh kehormatan. Ingkang wedhaken petuah pewalah saha kula wentak saking Bapak Camat Margorejo, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil beserta jajaran Muspika Polri Kecamatan Margorejo ingkang sakuh kula bekteni. Mboten katurupen Bapak Kakak Menak Kabupaten Pati beserta jajaran ingkang sakuh kula bekteni. Bapak pengawas dan sedaya para anggota komite Man Satu Pati ingkang selalu kita tunggu petuah pewalah saha kula wentakipun. Rawuh Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, kanten napa kula kedah mawi basa Jawa. Awit programe rikala Pak Ganjar Pranowo Kemis karo Jumat dan Sabtu kudu berbahasa Jawa. Nah hari ini kula awali kok mawon. Yang pertama kita merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena semua limpahan rahmat dan hidayahnya yang berupa apapun yang kita nikmati terwujud hari ini, bisa datang, bisa rawuh netepi undangan kami Man Satu Pati dengan keadaan sehat walafiat, insya Allah sehat, ekonomine sehat, awake amin, Allahumma amin. Salam kita haturkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad Allahumma sholli alaihi. Nabi besar kita, mudah-mudahan kita semua mendapat kesahabatannya di hari kemudian, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan selamat datang, sugeng rawuh selama pertemuan kami dengan wali murid kelas 12 ini sering rawuh dan hadir di tengah-tengah kita. Terwujud, orang perlu sombong bahwa memang perkembangan Man Satu Pati dilihat dari fisiknya ini sangat aduhai. Sampai-sampai mohon maaf, tetapi mohon keliru Pak, rumah sana kampus. Sehingga satu gigih kita, doa kita, perjuangan kita, harapan yang kita wujudkan hari ini adalah semua insya Allah terpenuhi dengan fasilitas pendidikan, belajar dan mengajar. Hari ini merupakan satu ucapan kami kepada wali murid 12, karena apapun sumbangsih, apapun pemikiran, apapun suplai anggaran maupun suplai gagasan, sehingga terwujud dengan adanya cita-cita Man yang bersumber pada Bapak Ibu wali murid. Saya jujur, tanpa panjenengan kami tidak apa-apa. Makanya kemarin kalau memang ada sedikit sumbangsih panjenengan yang mungkin memberatkan, yang mungkin kurang berat, ya saya atas nama komite mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kemudian yang kedua, ucapan kami kepada Bapak Ibu wali murid yang hari ini sudah menyerahkan kami di pihak sekolah Man Satu Pati mulai kelas 9, 10, 11, 12 ini diserahkan pada kami untuk dididik, untuk diberikan satu pembinaan secara pendidikan, secara karakter pada anak-anak kita. Alhamdulillah hari ini melebune 1000, lulusnya nggih 1000, selamat semuanya. Dan alhamdulillah informasi dari Bapak Kepala Man Satu Pati bahwa banyak yang sudah diterima di perguruan tinggi. Bangga nggih? Bangga nggih? Oke. Kemudian yang selanjutnya saja banyak, hanya 5 kriteria mawon, baru 3. Yang ketiga, kami mohon maaf juga ya, selama mendidik anak panjenengan, putra putri panjenengan di sini, mungkin ada satu sistem program yang tidak sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Nah, itu merupakan satu program dari sekolah, mau tidak mau kita laksanakan, sehingga itu akan terwujud dengan pelaksanaan pendidikan anak-anak panjenengan, karakter panjenengan, mendidik anak panjenengan. Ini mesti ono ya, terkait dengan program maupun sistem yang dilaksanakan oleh pendidikan yang ada di Man Satu Pati. Kemudian yang 4, kami terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan diri kepada sekolah Man Satu Pati, baik di bidang belajar mengajar maupun sumbangsih jujur mawon. Karena ada perbedaan di sekolah umum maupun di sekolah khusus seperti Man Satu Pati, memang ada perbedaan, sehingga menjadi acuan adalah dari pendidikan umum. Ini mohon maaf karena kita bernaung di Kementerian Agama, kalau umum kita bernaung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga ada satu perbedaan sedikit ya. Ini sering terjadi, ayo di sini gini, di sana gitu. Maka hari ini kita sampaikan kepada panjenengan, itulah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Indonesia Merdeka. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hanya kami titipkan anak-anak ini sudah digembleng di Kawah Condro di muka Man Satu Pati. Alhamdulillah lulus kabeh Pak nggih. 100% lulus semua. Hari ini, detik ini kami serahkan pada panjenengan Pak. Kami haturkan pada panjenengan. Dengan dalih apapun saya tanggung jawab untuk memberikan satu kontribusi kepada anak-anak dan kontribusi pada panjenengan yang sudah kami terima dan yang sudah kami sampaikan pada panjenengan. Ini hari ini kami serahkan anak-anak kami dengan jumlah yang begitu besar kepada panjenengan. Mudah-mudahan penyerahan ini hanya sebatas sifat pendidikan saja, tapi hubungan dengan Man kami harapkan untuk masih harmonis. Artinya jangan putus di tengah jalan, dan kami siap, dari Man siap apabila dalam melanjutkan pendidikan jenjang ke depan ada kesulitan, ada satu permasalahan, bisa koordinasi minta penjelasan dari Man Satu Pati. Siap ya? Itu mawon
yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur. Megah mekaten kalau atur pambagio saking Bobo Haji Nabianto SH. Sambutan selanjutnya dari Bapak Haji Aklis Maulana SOS MH selaku Camat Margorejo. Yang terhormat Bapak Haji Aklis Maulana SOS MH kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang aku hormati wong niru-niru Pak Nabianto, pembicaraannya ngangge basa Jawa sithik mawon. Yang hormati panjenenganipun Romo Kyai Haji Ahmad Saiku selaku Kepala Kemenak Kabupaten Pati. Yang hormati panjenenganipun Bapak Kepala Man 1 Pati, rekan kami, sohib kami, Bapak Haji Amiruddin Aziz, teman SMA 1 ini. Jadi terbawa oleh SMA 1 Seman ke sana, SMA 1 Pati ini, Seman Pati, hampir sama. Yang hormati hadirin Bapak dan Kamis bersangkutan, Bapak Kapolsek yang diwakili Bapak Kapolsek, kalian penyanipun para sesepuh depo, para alim ulama ingkang kula hormati, Ibu Istiqomah, sedaya kemawon para pengurus baik saking ketua komite serta sedaya pengurusipun, para siswa kelas kalih 12, ugi para wali murid kelas kalih 12 Man Pati ingkang kula hormati sedaya. Monggo kita paring pinten-pinten mawon dumateng kita sedaya ingkang sampun paring pinten kan makaten dumateng kita sedaya sehingga ing wekdal menika kita tansah pinaringan sehat wilujeng saged anggrawi salah atau wisuda di akhir pembelajaran tahun 2024 Man 1 Pati biji mawon tansah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam kita ucapkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kita nanti serta wonten akhir menika. Tapi siaran ingkang kula bersami utamipun para siswa kalih 11 terus kula Camat Margorejo sampun kalih taun wonten kerjasama saking kecamatan kaliyan Man, utamipun memperingati 17 tahun memperingati hari ulang tahun RI yang ke 77 kemarin. Jadi kemarin dari siswa Man 1 Pati kita libatkan untuk menjadi paskibraka, di mana ada sekitar 70 siswa. Kita melibatkan berbagai sekolahan, terutama di SMA 1
1 Jateng dan juga didukung termasuk di siswa MAN 1 Pati. Sangat baik sekali, di sana ada disiplin juga kaitannya dengan kebersamaan. Kita mencoba untuk kebersamaan di lingkungan sekolah di Kecamatan Margorejo, dan kemarin sudah baik sekali di mana para siswa ini bisa berkolaborasi, bisa beradaptasi dengan siswa yang lain. Mudah-mudahan aja di siswa terutama jebolan dari SM Seman MAN Pati ini bisa memberi warna terutama di dalam pembangunan di Indonesia. Dari jati diri MAN jangan dihilangkan. Di mana sini ada ngajinya, adalah warna-warna dengan dimanapun, termasuk di perguruan tinggi beri warna yang Islami, kemudian di pekerjaan beri warna yang Islami, kemudian di mana saja lah. Jadi ciri daripada MAN itu ada berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kita satu lebih unggul, yaitu adalah memang diharapkan bisa mencetak dari di samping berilmu, berkarakter, beriman, akhlakul karimah kita tekankan. Jadi dimanapun kami mohon pertama dari alumni MAN Pati ini bisa bela diri, bela diri, jangan terpengaruhi, tapi bisa mempengaruhi lingkungan itu. Jadi jangan sampai terpengaruh, tapi bisa mempengaruhi lingkungan menjadi berakhlak mulia. Jadi ilmu yang kita pelajari, kemudian kita laksanakan, kita terapkan, dan ada embel-embelnya kalau bisa ajak orang untuk berbuat baik. Karena dengan SMA yang lain berbeda. Dari sini juga ada, tadi ada alhamdulillah ada yang hafid, ada yang hafal 30 juz. Mudah-mudahan aja nanti menjadi motivasi pada siswa yang lain untuk bisa dikembangkan. Mohon nanti kalau bisa nih ya, tidak hanya di luar Jawa tapi di lingkungan Pati, tidak hanya sehingga nanti Pati bisa terkenal. Sebanyak memang siswanya kan di luar Pati, mudah-mudahan aja nanti MAN Pati ini bisa menggaung terutama di Kabupaten Pati ini. Dan kemarin juga ada MTQ, mudah-mudahan aja tidak hanya di juara 2, bisa nanti menjadi motivator untuk penggerak menjadi juara 1 tingkat Jawa Tengah. Titipkan pada adik-adik sekalian, mudah-mudahan aja perjuangan Jana ini baru dimulai, baru dimulai lulus di di MAN Pati ini. Mudah-mudahan aja nanti panjenengan dengan berbekal apa yang ternyata di MAN Pati ini bisa menjadi mempermudah perjalanan hidup, jadi fit dunia wal akhirah, terutama jadi wali santri berbangga mempunyai siswa yang dididik di MAN Pati ini, apalagi ada boarding school, jadi pengawasannya memang di pendidikan, dunia pendidikan. Mudah-mudahan aja bermanfaat ilmu yang kita dapat, bisa mengembangkan karakter, dan juga karakter ini harus kita tanamkan. Wong pinter tapi nggak punya karakter, banyak sekarang pandai tapi tidak punya karakter. Coba sito kurang, sopan santun kurang, cuma mengandalkan IQ. Kita misalnya di hadapan kadang masa tahun 2045 atau tahun Indonesia Emas, di mana kita bersama dengan kompetisi dengan negara lain. Tolong fondasi ini, fondasi dari berjiwa sosial, kemudian sopan santun kita terapkan. Di samping kita punya IQ yang tinggi, saya kira demikian. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat pada para santri atau siswa yang telah lulus di akhir tahun 2024 ini. Mudah-mudahan aja kebaikan dan kesuksesan menyertai anak-anak sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari Bapak Haji Aklis Maulana SOS MH. Atur pambagio ingkang pungkasan nuninggi atur pambagio saking Bapak Haji Ahmad Saihu SAG MPD minangka pangarsa Kakang Kemenang Kabupaten Pati. Wekdal saha sasana kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati beserta jajarannya. Yang saya hormati Forkopimcam Kecamatan Margorejo, alhamdulillah hadir Bapak Camat, sahabat kami Pak Aklis, Pak Kapolsek, Pak Koramil yang hari ini hadir, dan yang saya hormati sahabat kami Ketua Komite beserta jajarannya Diman 1 Pati serta tamu undangan baik dari wali murid maupun dari yang lain yang saya hormati. Oh, tak ketinggalan sahabat kami pengawas madrasah, alhamdulillah hadir, dan adik-adik semuanya yang berbahagia. Yang pertama, Bapak dan Ibu, saya selalu mengajak kita semuanya untuk bersyukur, Pak. Bersyukur atas limpah rahmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Syukur yang pertama. Kemudian syukur yang kedua, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, termasuk anak-anak saya semuanya, karena hati kita semuanya dipertautkan dengan madrasah, Pak. Ini harus kita syukuri, Pak. Anak kita dititipkan di madrasah, ini harus kita syukuri, Pak. Kita jadi pengurus masyarakat, alhamdulillah hati kita dipertautkan dengan madrasah. Ini luar biasa, Pak. Tidak semua orang hatinya itu dipertautkan dengan madrasah, Pak. Karena apa, Pak? Anak-anak kita itu besok yang akan memberikan kiriman kepada kita, Pak. Mungkin amal kita itu hampir biasa-biasa saja, Pak. Ya. Sholat kita biasa, baca Quran kita biasa, sholat tengah malam kita biasa. Tapi yakin, Pak, ketika di akhirat nanti kita ada yang memberikan kiriman, yaitu anak-anak kita, Pak, yang selama ini telah dididik oleh Pak Kepala Madrasah dan jajarannya, Pak. Oleh karenanya harus kita syukuri, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, saya atas nama kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati mengapresiasi, memberikan penghargaan utamanya kepada Bapak Kepala Madrasah dan jajarannya, Pak. Karena apa? Saya itu betul-betul ngeri, Pak, melihat, mohon maaf, prestasi yang ada di Man 1 Pati, Pak. Luar biasa, Pak.
akhir-akhir ini memang seperti kita berlari Pak. Didongake muga-muga Pak Amir ora usah pindah ngoten nggih. Iya. Wes pokoknya istiqomah nang kene nunggoni anak-anak Pak. Ya. Ya, ini Pak Amir. Jadi Bapak dan Ibu, tidak hanya keberhasilannya kepala madrasah Pak. Karena memang tidak ada keberhasilan itu hanya satu orang, itu tidak ada Pak. Tidak ada orang yang menjadi Superman, itu tidak ada Pak. Gak ada itu Superman Pak. Yang membuat man satu patikmu dan melejit itu tidak hanya Bapak Kepala Madrasah. Tapi ini adalah bagaimana Kepala Madrasah itu bisa memanage SDM yang ada di man satu pati. Alhamdulillah gurunya luar biasa. Kemudian komitenya luar biasa. Kemudian masyarakat luar biasa, semuanya mendukung man satu pati. Alhamdulillah prestasi-prestasi ini betul-betul harus kita bangga Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya perlu matur Pak, utamanya kepada wali murid dan juga kepada murid-murid kita Pak. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, orang perlu getun. Justru ibu-ibu bapak menitipkan anak di man satu pati ini sudah tepat Pak, tepat sekali Pak. Karena apa? Satu, tadi disampaikan Pak Amir bahwasanya mulai dari jam pagi subuh bangun, anak-anak jamaah di musola sholat subuh, kemudian pagi sekolah, sorenya ngaji dan lain sebagainya Pak. Dimanfaati Bapak dan Ibu, yakin Pak, agamanya luar biasa. Jadi saya yakin Pak, yang hadir di sini tidak ada yang tidak ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Tidak ingin anaknya tidak menjadi anak yang soleh, tapi semuanya berkeinginan menjadi anak yang soleh Pak. Apalagi kita ini orang baik-baik saja Pak. Orang yang tidak baik saja itu kepengennya juga menjadikan anaknya itu anak yang soleh. Satu-satunya jalan Pak, kepengen dua anak soleh itu mesti yang pertama adalah didikan agama jangan dilupakan Pak. Logikanya ngeten Pak, logikanya ngeten. Yakin Pak, anak itu tidak akan baik dengan orang tua kalau dia itu tidak mempunyai landasan agama yang kuat Pak. Loh Gusti Allah wae dilalekke kok, apalagi yang manusia biasa Pak. Maka dari itu Bapak dan Ibu, betul-betul di man satu pati ini ada keuntungannya kita itu pendidikan agama Pak. Manfaatnya luar biasa Pak. Ya. Bapak Ibu tidak hanya manfaat di dunia saja, tapi yang namanya menjadi anak soleh manfaatnya nanti ketika di akhirat Pak, yang selalu mendoakan kita Pak. Ini keuntungannya satu, kita menyekolahkan anak di madrasah Pak. Kemudian yang kedua Pak, kalau dulu Pak ya, mungkin 10 tahun yang lalu masyarakat ada sebagian yang masih menganggap tak gopo anakku tak sekolah ke nggone madrasah. Sekarang itu sudah tidak berlaku Pak. Ya, tadi disampaikan Pak Amir ada 74 siswa kita yang masuk di perguruan tinggi baik umum maupun agama Pak. Ini luar biasa Pak. Nih. Jadi agama paling penting Pak. Mungkin kalau kita itu sudah tua Pak, ya sudah umur 50 tahun lah seumpama, kita melihat anak kami itu memberi panjenengan ke uang 1 juta, tak kira biasa Pak. Tapi kalau kita itu melihat anak yang ada di rumah itu mau bangun subuh untuk sholat jamaah di masjid, itu akan melegakan hati kita Pak. Orang artinya duit 1 juta Pak dengan ketekunan anak menjalankan agama Islam Pak. Nah ini Bapak dan Ibu, karakter itu sudah diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati Pak. Kemudian yang kedua Pak, di samping pendidikan umum jelas nonggone man 1 Pati, pendidikan umumnya tidak kalah Pak. Ya, Bapak Ibu tidak perlu ragu-ragu Pak.
tadi, mohon maaf, di perguruan tinggi itu teman-teman anak-anak kami itu sering merasa, mohon maaf, nyaman, enteng Pak, karena Pak sudah terbiasa Pak, 24 jam Pak belajar di Man Satu Pati itu. Jadi kalau di kuliah itu saya yakin itu sudah biasa Pak. Maka kalau kemarin disampaikan banyak yang kumlot, itu hal yang wajar Bapak dan Ibu. Jadi umumnya tidak perlu diragukan lagi Pak. Karena apa, sekarang itu perhatian pemerintah tidak hanya madrasah Pak, sekarang itu Ma'had Ali ya, Ma'had Ali sekarang sudah diberi kesempatan oleh pemerintah untuk mendaftarkan CPNS Pak. Itu Ma'had Ali Pak ya, tidak hanya madrasah. Maka dari itu kalau kita mendengar ceramah-ceramah Pak Kiai itu tidak ada ya Pak, tidak ada Pak orang yang lapar itu karena tidak pandai agama, tidak ada. Jangan khawatir Pak, jangan khawatir. Anak saya nek tak sekolahke nonggone Man Satu Pati, nonggone agama, engko kerjaannya piye? Jangan perlu khawatir itu Pak. Yang kita khawatirkan justru bagaimana anak kita itu terlepas dari narkoba, bagaimana anak kita itu terlepas dari hal-hal yang maksiat. Itu Bapak dan Ibu yang akan menyiksa kita Pak. Nih. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, mengapa harus menyekolahkan anaknya di Man Satu Pati? Yaitu yang ketiga, alhamdulillah kita 24 jam anak-anak kita selalu kumpul dengan orang-orang soleh Pak. Alhamdulillah Pak, mulai jam 7 pagi dijak dongo, dijak ndongake wong tuane, dijak ndongake masyarakat, sampai malam, sampai tidur Pak. Yang dikumpuli anak itu semuanya adalah anak-anak yang soleh Pak. Ini kami semuanya tidak bisa membayangkan Pak, kalau kita itu tidak kumpul dengan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah di Man Satu Pati banyak kiai, banyak orang yang soleh Bapak Ibu. Ini yang harus kita syukuri Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian begini Pak, bahwa saat ini nanti ya, kalau saya melihat tadi Pak, bahwasanya Man Satu Pati itu, kalau saya mengumpamakan itu sebagai pabrik yang besar Pak. Kita sama-sama punya padi, kita nandur pari diselepke jadi tepung. Tepung itu dibuat apem ya. Kalau kita buat apem, tepung itu paling diredol 10.000 Pak, sudah mahal itu. Tapi kalau tepung itu sama-sama dari padi, sama-sama tepung ini kita olah dengan di pabrik yang besar, di pabrik Ungaran ya, Tongguan itu, maka keluarannya itu akan menjadi ratusan ribu Pak. Biskuitnya itu harganya Pak. Ini saya ibaratkan sebagai madrasah di Man Satu Pati Pak. Dari mana berasal ya, dari mana berasal, dari latar belakang apa, tapi karena sudah dikelola dengan baik, alhamdulillah semuanya akan menjadi anak yang berprestasi Pak. Jadi di Man Satu Pati itu saya ibaratkan sebagai pabrik yang besar Pak. Tidak hanya itu Bapak dan Ibu, bahwasanya di Man Satu Pati itu sudah melayani semua bakat dan minat anak. Bapak punya anak bakatnya hafal Quran, menghafal Quran senangnya bakatnya, maka ada Pak kelas tahfidz Quran. Bapak punya anak kepengennya ilmu-ilmu umum, ada Pak jurusan biologi. Bapak punya keinginan anaknya juga bapaknya ingin ahli kitab, ada jurusan agama Pak. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, di Man Pati semua keinginan masyarakat semuanya dilayani di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati Pak. Nih. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, mari kita dukung Man Satu Pati. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, bahwa tadi disampaikan oleh Pak Camat Pak, tahun 2045 kita sekarang masih 20 tahun Pak,
kita itu akan menghadapi yang namanya Indonesia Emas, Pak. Indonesia Emas. Indonesia Emas itu penjelasannya 70% penduduk Indonesia itu produktif. Yang akan memimpin Indonesia nanti, apakah dia jadi pegawai, dia jadi seorang tokoh masyarakat, dia tahun 2045 saat ini mereka itu duduk di madrasah aliyah, ya. 2 tahun lagi, Pak, 20 tahun lagi, Pak, Indonesia emas, Pak. Maka betul-betul, Pak, agar Indonesia emas itu nanti dapat tercapai, karena Indonesia emas itu Indonesia itu termasuk 5 negara terbesar di dunia, Pak. 70% orang yang produktif, Pak. Nanti yang akan memimpin itu saat ini adalah anak-anak yang saat ini sekolah di madrasah, saat ini kelas 3, MTS dan juga yang lainnya, Pak. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, ada 2, Pak, yang harus dipersiapkan. Yang pertama dipersiapkan, tadi disampaikan oleh Pak Hafiz, betul, bahwasanya yang namanya persiapan agama tidak boleh ditinggalkan, Pak. Ya, karena agama itu sebagai dasar, Pak. Tidak bisa, Bapak dan Ibu, kehidupan ini tanpa adanya agama, Pak. Orang iso tentrem sama-sama, Pak, sama-sama, Pak, dalam keluarga itu orang tuanya, istri, suaminya tidak memahami agama, yakin itu tidak akan tentrem, Pak. Apalagi di kantor, apalagi di yang lain, Pak. Itu satu agama, Pak. Dan alhamdulillah itu sudah dimulai dari Man Satu Pati, Pak. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, yang perlu diketahui, dan ini pun sudah dilaksanakan di Man Pati, sudah dipersiapkan, yaitu pengetahuan umum dan teknologi, Pak. Hanya 2 itu persiapan kita, Pak. Insya Allah Indonesia tahun 2045 menjadi Indonesia emas, Pak. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah, Pak. Ini tugas kita bersama, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian saya pesan satu yang terakhir, Pak, bahwa anak-anak sudah dididik oleh teman-teman di madrasah aliyah, ya, dididik di sini, Pak. Saya betul-betul mohon, Pak, yang namanya mendidik anak itu tidak hanya tugasnya seorang guru saja, tapi yang lebih penting itu adalah orang tua dan masyarakat, Pak. Jadi nyuwun tulung, kalau sudah keluar dari sini, tolong diarahkan, tolong dilestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di sini. Saya khawatir, Pak, kalau di sini itu subuhnya berjamaah, nanti kalau sudah keluar tidak jamaah. Dan itu sangat berpengaruh kepada Bapak dan Ibu semuanya, Pak. Ya, ini akan mempengaruhi, itu adalah orang tuanya, Bapak dan Ibu. Maka betul-betul agar menjadi anak yang soleh harus ada kerjasama orang tua, guru, masyarakat, itu paling penting sekali, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kami semuanya berdoa anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh, amin, Allahumma amin. Anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Selamat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Haji Ahmad Syaikhul sebagai SPD. Oke, ini kan sambutan-sambutannya udah selesai nih, Kak. Selanjutnya ada apa lagi nih, Kak? Nah, selanjutnya ini adalah penampilan pencaksilat. Pencaksilat ini dibina oleh Bapak Hirwan SPD. Tentu saja banyak prestasi juga yang diraih oleh tim pencaksilat Man Satu Pati. Bagi teman-teman yang ingin join ekstranya, segera join setiap hari Sabtu jam 15.30. Wah, ya udah yuk langsung saja kita saksikan penampilan pendekar-pendekar cantik dari pencaksilat Man Satu Pati. Yang pertama ada Kak Agnes Setia Citra dari kelas 11-7 dan Kak Brilian Aura Hermanda dari kelas 10-7.